Oh iya Mas, besok kita ini loh sidang apa Perpu. Sidang Perpu. Loh, katanya tanggal 16 Februari 2023 kemarin Perpu Cipta Kerja udah dijadikan undang-undang oleh DPR ya. Nah itu, jadi sebenarnya tanggal 16 kemarin tuh Mas, bener Mas. DPR harusnya menyidangkan Perpu itu menjadi persetujuan. Jadi karena kalau kita melihat dalam Undang-Undang Dasar 45 itu di pasal 22 ayat 2 itu secara jelas dikatakan bahwa Perpu itu setelah Perpu itu diterbitkan, maka dalam masa sidang berikutnya itu Perpu dibahas di DPR. Dibahas di DPR. Iya, untuk disetujui atau ditolak gitu. Lalu di ayat 3-nya kalau tidak disetujui berarti Perpu itu dicabut gitu. Kalau disetujui jadi undang-undang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Perpu itu dikeluarkan, itu kan Perpu ditetapkan itu kalau nggak salah tanggal 30 Desember 2022. Iya. Berarti masa sidang berikutnya harusnya 16 Februari kemarin, paripurna. 16 Februari yang kemarin ini. Benar, yang kemarin. Tapi ternyata walaupun dalam panja di Balek itu semua 7 fraksi setuju, 2 fraksi menolak, Partai Demokrat sama Partai PKS itu menolak. Tapi yang lainnya setuju semua. Nah, tapi saya nggak tahu apa alasannya kemudian dalam sidang tanggal 16 Februari itu hanya sidang untuk penutupan masa sidang. Oh, penutupan masa sidang. Iya, penutupan masa sidang, dan Perpu itu tidak dibahas di situ. Itu padahal seharusnya kalau kita melihat dalam acuan konstitusi, harusnya di masa sidang berikutnya itulah ditentukan disetujui atau tidak menjadi undang-undang oleh DPR gitu. Jadi bisa saja DPR menyetujui, bisa saja ditolak. Tapi dengan 7 fraksi yang setuju itu, ya kita udah tahu lah otomatis masih disetujui gitu kan. Nah, tapi masalahnya sekarang kalau kemudian tidak disetujui tanggal 16 Desember kemarin, itu konsekuensinya bagaimana? Gitu. Nah, memang kalau kita ngelihat dari Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang udah dirubah dengan 13 2022, itu memang di pasal 52 itu diatur Mas. Jadi di pasal 52 itu mengatur tentang turunan dari pasal 22 ayat 2 tadi, Undang-Undang Dasar 45. Nah, di situ juga dijelaskan sama bahwa pada sidang berikutnya Perpu itu dibahas di DPR gitu. Tapi kalau kita melihat penjelasannya kan sekarang kita jadi perlu menafsirkan persidangan berikutnya tuh kapan gitu kan? Apakah persidangan berikutnya yang masa sidang pertama atau masa sidang kedua atau bisa seterusnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat penjelasan pasal 52 itu sudah jelas. Masa sidang berikutnya itu adalah pada saat persidangan pertama. Pas tanggal 16 Februari kemarin harusnya gitu. Jadi seharusnya ketika tidak dibahas tidak disetujui di DPR kemarin, itu sebenarnya punya konsekuensi hukum tuh Mas. Gitu. Makanya banyak yang mengatakan bahwa dengan begitu berarti otomatis Perpu ini menjadi inkonstitusional atau menjadi gugur. Gitu, karena harusnya ditentukan. Nah, tidak ditentukan itu banyak yang memahami bahwa itu adalah suatu penolakan. Nah, ini memang menjadi perdebatan nih Mas, apakah karena kan 7 fraksi sudah setuju, hanya tinggal ketok palu untuk memutuskan bahwa Perpu itu menjadi undang-undang gitu. Tapi masalahnya untuk agenda itu diundur di 14 Maret. Diundur tanggal 14 Maret besok gitu. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Akhirnya banyak yang mengatakan bahwa ya kalau gitu berarti dengan tidak diketok palunya kemarin tanggal 16 Februari, maka otomatis itu dianggap bentuk penolakan atau gugur. Harusnya begitu ya. Banyak yang berpandangan seperti itu. Tapi ada juga yang berpandangan ya kan sudah disetujui oleh fraksi, hanya tinggal ketok palunya sehingga di 14 Maret itu tidak ada persoalan. Gitu, karena memang penafsiran dari norma itu yang kemudian masih bisa menimbulkan perdebatan gitu. Nah, makanya kita tanggal 20 besok, hari Senin besok ini kita sidang untuk mendengar tangan presiden. Nah, kalau seperti itu Perpunya itu batal atau enggak itu? Atau gimana itu? Kalau itu tadi saya bilang, ada yang mengatakan gugur, ada yang mengatakan tidak gitu kan. Tapi kalau saya sih sebenarnya melihat kalaupun tidak gugur atau MK
sebenarnya kan yang bisa menyatakan itu gugur atau tidak kan hanya dua. Yang menyatakan Perpu itu menjadi inkonstitusional atau tidak sesuai dengan Undang-Undang 45 itu kan ada dua. Kalau nggak DPR ya MK kan gitu. Nah kalau kita berharap ke DPR nggak mungkin karena sudah 7 fraksi setuju. Pasti nanti di tanggal 14 Maret itu pasti akan setuju. Nggak mungkin kemudian mengatakan karena kami tidak sidang di tanggal 16 maka 16 Februari maka Perpu ini kami nyatakan batal atau gugur. Nggak mungkin itu. Demikian juga MK. Itu MK pasti ya akan tetap melanjutkan sidangnya. Gitu. Tapi kalau saya lihat sih peluangnya itu bisa menjadi bukti cacat formil kalau nanti Perpu itu tetap diundangkan oleh DPR tanggal 14 Maret 2023. Lalu kemudian MK juga seperti biasa kehilangan objek. Nah, kalau seperti itu, maka Perpu itu akan menjadi undang-undang. Nah, ketika menjadi undang-undang, itu bisa diuji formil lagi ke MK. Bisa kita uji formilnya lagi. Uji formil lagi, bahkan sudah punya bukti yang jelas Perpu itu ketika disetujui menjadi undang-undang itu cacat karena tidak disetujui pada sidang berikutnya atau sidang pertama, tapi di sidang kedua. Gitu. Yang harusnya 16 Februari menjadi 14 Maret gitu. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi peluang besar kalau nanti uji formil kita nih di MK kehilangan objek seperti biasanya, karena MK memang selama ini saya nggak tahu ya kok seperti itu gitu. Jadi bahkan bukannya ikut mengejar waktu, malah kayak sengaja dilama-lamain, malah sengaja mengulur gitu. Iya dong. Misalkan kita lihat dari proses kita daftar. Kita daftar sampai kemudian diregistrasi itu MK sengaja mengulur sampai 7 hari. Lalu kemudian dari registrasi untuk disidangkan 7 hari lagi. Padahal ada perkaranya pegawai MK, panitera muda MK, itu hari ini didaftar, besok registrasi, 5 hari kemudian sidang, langsung sidang. Itu kan kalau bicara soal prosedur itu juga udah nggak sesuai dengan prosedur, gitu. Nah, pas pada saat sidang pendahuluan pertama, itu kan kita sudah mengajukan permohonan percepatan nih, kan gitu. Bahkan di permohonan pun kita masukkan permohonan percepatan itu. Kita sudah mengatakan bahwa kita akan menggunakan perbaikan ini hanya 5 hari. Ya kan? Sidang tanggal 19, kita ajukan perbaikan itu tanggal 24 Januari. Tapi kan ternyata malah perbaikan kita yang juga disertai dengan permohonan percepatan kedua yang kita ajukan untuk kedua kalinya. Tapi kan ternyata sama MK malah baru diserahkan ke majelis hakim oleh bagian panitera di hari ke-14. Di hari ke-14. Alasannya katanya terselip gitu. Ya, tapi terlepas dari itu, mulai dari kita pendaftaran, registrasi, sidang pendahuluan sampai perbaikan permohonan, itu sudah habis waktu cukup panjang. Dan di sisi lain, saat dari perbaikan tanggal 2 Februari, kita sudah bilang tuh kan waktu itu di dalam sidang kan bahwa tanggal 16 Februari ini akan paripurna. Kita minta sebelum itu sudah disidangkan nih. Tapi kan ternyata malah dijadwalkan tanggal berapa? 20 Februari. Lewat dari 16 Februari. Jadi kayak sengaja gitu kan, supaya mereka mungkin MK berharap ya kalau 16 Februari benar disetujui jadi undang-undang ya udah gugur. Gitu kan, kehilangan objek. Tapi kan ternyata enggak. Untungnya DPR menyidangkan di tanggal 14 Maret nanti. Nah, kalau kita melihat seperti itu, pertanyaan sekarang sempat nggak gitu kan? Mungkin nggak kan gitu. Nah, itu sempat nggak itu kita kan besok Senin tanggal 20 Februari 2023 ini kan kita sidang kan. Nah, itu kekejar nggak? Ya itu makanya Mas. Jadi kalau kita melihat misalkan habis sidang, besok kan sidang ketiga ini kan agenda mendengar keterangan pemerintah. Nah, kalau misalkan besok sesuai dengan agenda, Presiden memberikan keterangan, maka selanjutnya adalah mendengar keterangan ahli. Nah, kalau misalkan tanggal 20 Februari ini sidang ketiga dan MK punya itikat baik atau political will untuk mengejar waktu, harusnya maksimal tanggal 27 Februari itu sudah sidang untuk mendengar keterangan ahli kalau memang mau ada ahlinya.
Harusnya. Dan ahli itu nggak perlu dibikin 2 kali. Pemerintah hadirkan ahli, pemohon hadirkan ahli, digabungin semua dalam 1 kali sidang. Sekalian gitu. Bener, supaya setelah itu kita bisa memberikan kesimpulan selama 7 hari, langsung MK bisa memutus. Jadi sebelum 14 Maret itu sudah bisa seharusnya. Gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nih. Nah, itu tergantung itu gimana MK-nya gitu. Nah, jadi makanya mudah-mudahan sih sesuai dengan ya kita berharap MK punya itikat baik lah untuk mengejar itu. Karena kalau misalkan untuk yang kali ini gugur lagi, kehilangan objek lagi, ya saya pikir mendingan MK nggak perlu punya kewenangan untuk menguji Perpu. Karena selama ini 29 perkara itu semuanya selain yang ditarik ya oleh pemohon itu semuanya NO semua, kehilangan objek semua. Dari 29 semua perkara itu. Iya, sejak 2009 MK diberi memperluas kewenangannya untuk bisa menguji Perpu, itu sampai sekarang pengujian Perpu selalu MK memutus saat Perpunya sudah jadi undang-undang. Gitu. Nah, kalau alasannya MK ya kan karena salahnya pemohon sendiri atau salahnya para pihak menghadirkan ahli yang banyak dan segala macam. Tapi faktanya dalam perkara kita sudah minta cepat, malah MK sendiri yang lama-lamain. Bener.